Perkenalkan, nama saya Marsyanda Tawaluyan, NIM 2108 1102 0066, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang asas-asas manajemen yang telah saya rangkum menjadi satu. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, definisi manajemen, kedua, perkembangan manajemen dan lingkungan manajerial, ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah perencanaan. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah sistem yang dibuat oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengatur dan mengorganisir sebuah hal dalam pengawasan dan pengendalian. Di dalam manajemen, dianggap sebagai reformis dalam memperbaharui persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, dan standar kerja. Secara umum, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, pengarahan, dan keempat adalah pengendalian. Fungsi manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan proses atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Perkembangan manajemen dan lingkungan manajerial. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah, sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Lingkungan manajerial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Aulia mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar rintangan, mencapai tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian. Pertama, menemukan masalah. 2. Mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. 3. Menemukan penyebab utama. 4. Menyusun rencana penanggulangan. 5. Melaksanakan rencana penanggulangan. 6. Evaluasi hasil penanggulangan. 7. Standarisasi. Dan yang terakhir adalah rencana selanjutnya. Pengambilan keputusan banyak pengertiannya menurut ahlinya masing-masing, dan juga menurut tempat serta kepentingannya masing-masing. Pengambilan keputusan ini sangat diperlukan dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, baik secara individu maupun kelompok. Pengambilan keputusan harus benar-benar dalam melakukan suatu tindakan usaha demi kelangsungan usaha. Adapun proses berpikir secara normal menurut Solso dalam Suharman tahun 2005 akan meliputi 3 komponen, yaitu pertama, berpikir adalah aktivitas kognitif yang terjadi dalam mental atau pikiran seseorang
tidak dampak, tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak. Kedua, berpikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. 3. Aktivitas berpikir diarahkan untuk menghasilkan pemecahan masalah. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pemecahan masalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atau penyelesaian atas suatu persoalan dengan terlebih dahulu mengetahui gambaran dan karakteristik masalah yang dihadapi. Perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, 2. Perencanaan berdasarkan tingkatan, dan yang terakhir, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.